Kembali lagi di Mata Hobi dan Gadget. Kali ini kita akan mereview dan membahas gaming keyboard dari FlyDigi Scorpion Day-One. Nah, mungkin sobat Mata Hobi dan Gadget bertanya-tanya nih, kenapa harus pakai gaming keyboard? Kenapa nggak pakai keyboard reguler aja untuk bermain game? Kan sama aja, malah button-buttonnya lebih banyak. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya ada 3 faktor utama yang menjadi landasan kenapa harus memiliki gaming keyboard. Yang pertama, mungkin di kalangan anak-anak FPS yang sering bermain game-game tembak-tembakan kayak Call of Duty, kayak PUBG Mobile, Free Fire, dan lain-lainnya. Fitur di gaming keyboard itu menyediakan yang namanya anti-recoil atau recoil stabilization atau auxiliary shot, yang dimana pada intinya adalah untuk menstabilkan getaran dari suara tembakan atau output dari tembakan yang dihasilkan. Jadi kayak manteng gitu, lebih stabil tembakannya, nggak ngacak-ngacak. Dan yang kedua, mungkin jadi bahan pembeda nih ketika kita punya gaming keyboard itu dikhususkan untuk main game. Terus keyboard standar kita kayak sekedar browsing aja atau ngedit dan segala macam. Jadi nggak mungkin banget kalau ngedit atau browsing pakai gaming keyboard. Jadi kayak kesannya sih aneh sih kayak gitu. Itu perbedaan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, sebenarnya itu untuk mengejar estetika atau looks ya sebenarnya. Kayak contoh misalnya sobat punya kayak setup mobile gaming. Nah, biar lebih kece, lebih keren, gaming keyboard ini kayaknya jadi salah satu faktor yang mendorong itu. Karena disertakan juga kan RGB dan looknya segala macem yang kelihatan estetikanya dapat. Makanya gaming keyboard ini menjadi pilihan yang bagus kalau sobat punya setup yang keren. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bedah apa sih yang menariknya dari FlyDigi Scorpion Day-One ini. Oke, sebelum kita buka apa sih kayak gimana sih penampakan dalamnya, kita bahas dulu dari sisi depan bagian boxnya. Di sini mungkin sobat Mata Hobi dan Gadget udah kelihatan banget tampilannya tuh kira-kira seperti ini. Ada nyala-nyala RGB-nya, terus ada kayak hole-nya gitu di armors-nya. Kayaknya sih keren juga ya. Terus juga dia kayak ngasih tahu di sini ada kayak fitur flash play mode. Terus juga dia udah support 16,8 juta warna. Oh, jadi sRGB-nya ini nih nyala-nyalanya ini perpaduan warnanya itu sampai 16,8 juta gitu ya. Lalu dia juga udah mendukung mechanical red switch. Terus dia juga udah compatible with mobile device and PC. Nah, tapi di sini nggak dikasih tahu nih. Ini support Android aja atau Android dan iOS atau semua OS bisa atau kompatibel dengan device ini. Ini juga nggak dikasih tahu, cuman kayak gini aja. Nah, di bagian belakangnya ini kayak udah ngegambarin kayak gimana sih setupnya gitu nanti kira-kira ya. Jadi di sini ada keyboardnya, terus lo bisa konekin di sini sama mouse, terus lo konekin handphonenya ini dengan menggunakan Bluetooth. Terus juga di sini dikasih tahu nih for PC, di sini dia ada kayak ngasih button slide gitu untuk ke PC mode atau mobile mode. Bagian belakangnya kira-kira gitu aja. Terus di bagian kanannya, nah ini juga dikasih informasi. Namanya itu FlyDigi Scorpion Mechanical Keyboard, modelnya FlyDigi Day-One. Terus in the boxnya apa aja, ada keyboardnya, user manual, USB, kabel, dan bracket. Nah, tapi di si USB kabel ini nggak dikasih tahu ini Type C, micro atau apa nih. Ya nanti kita lihat aja lah ya. Terus dia juga made in China. Oke, kira-kira gitu aja sih dari bagian boxnya. Langsung aja kita bedah isi dalamnya. Nah, kira-kira kayak gini tampilannya sih. Tampilan dalam dari FlyDigi Scorpion Day-One. Dia kayak ada apa ya? Plastik cover gitu ya buat safety-nya nih. Menurut gue ini penting sih ya, karena kalau kayak ngoplak gitu kan atau kita bawa pakai motor atau pakai mobil gitu kan dia rawan jatuh atau rawan gores. Jadi adanya si plastik ini kayak safety banget sih. Oke sih, gue seneng banget sih dengan adanya si plastik ini nih. Ya kelihatannya emang nggak guna si plastik doang, tapi ternyata gunanya oke lah. Nah, di bagian tampak depannya baru kita buka, dia udah kelihatan nih bentukannya kayak gini. Langsung kita ambil aja dulu. Nah, ini kira-kira unitnya kita taruh dulu ya.
Terus kita juga dapat apa? Tadi disebutin juga di box kita dapat USB cable. Nah, deng 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 deng. Wah, ternyata Type C. Kabelnya itu udah Type C ya. Kabelnya juga cukup tebel ya. Ini sih gunanya untuk connect ke PC sama untuk mencharge. Ya oke banget sih, gue bilang dari sisi kabelnya nih lumayan oke. Nah ini kita dapat apa lagi? Ini ini kayaknya bracket atau phone holder atau docking. Ya bebas lah ya mau sebutannya apa. Jadi memang dalam paket pembelian si FlyDigi kita dikasih nih si docking untuk handphonenya. Jadi sobat mata hobi dan gadget nggak perlu beli lagi. Terus di sini juga dikasih standnya mau yang kayak gimana? 75%, 68 sampai 60. Sebenarnya bisa diakalin juga sih kalau kita pengen lebih tidur lagi, pengen lebih sleep lagi, dia kayak ke belakang gitu. Nah, dia tetap ngejaga kan sebenarnya. Yang terakhir kita dapat apa ini? Buku panduan ya. Jadi rekomendasi dari kita, setiap sobat mata hobi dan gadget memberi device apapun atau barang apapun itu pertama kali baca dulu deh baik-baik. Takutnya daripada kita salah-salah informasi atau salah-salah penggunaannya, jadi lebih baik kita baca dulu. Nah, ternyata si FlyDigi ini kita baca di user manualnya, dia ternyata masih menggunakan Bluetooth versi 4, bukan Bluetooth versi 5 atau selebihnya. Kayak gitu. Dan dia support di Android dan iOS. Tapi Androidnya harus Android versi 6 ke atas. Dan iOS harus iOS 9 ke atas. Kayak gitu. Lalu di sini juga baterai life-nya itu bertahan hingga kira-kira 5-10 jam. Tertanam 2000 mAh baterai lithium ion. Oke, terus juga charging time-nya sekitar 3 jam sampai full. Gitu. Terus informasi yang penting lainnya semuanya pokoknya ada di user manualnya. Jadi usahakan kalian ketika membeli device apapun, membeli barang apapun, baca dulu user manualnya. Nah, di sini juga dikasih tunjuk nih how to connect-nya gimana, button-buttonnya di mana aja, kayak gitu. Jadi sebelum kalian menyentuh barangnya, usahain kalian udah kayak knowledge dulu melalui si buku ini. Jadi kayak efisiensi menurut gua. Oke, itu aja yang didapat dari FlyDigi. Udah kosong. Sekarang kita singkirin dulu boxnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan si FlyDigi Scorpion Day1 yang kita lihat tadi di luar boxnya udah mirip banget ya tampilannya. Di sini kayaknya buat feel untuk RGB, terus dia ada hold-nya. Di sini keyboardnya mechanical tapi kayak apa ya? Kayak semi mechanical gitu, kayak bunyinya nggak terlalu kenceng banget ya. Jadi kayak kalau di tangan tuh ini first impression gue kayak apa ya, empuk aja gitu, kayak bukan keyboard mechanical pada umumnya. Terus apakah dia juga bisa dicabut colok tadi seperti yang tertera? Ternyata dia bisa, tapi hanya tombol ini aja nih, escape-nya aja. Gue juga nggak tahu kenapa hanya ini aja, atau sebenarnya bisa semua, tapi karena gue kurang berani untuk mengangkat-ngangkatnya. Ya buat teman-teman sobat mata hobi dan gadget, mungkin bisa di komen bisa atau enggaknya ini diganti ya semuanya, misalnya ntar ada yang kerusakan, luntur apa segala macem. Terus di sini kayak ada tekstur di ASWD-nya, jari tuh kayak nggak bakal lari gitu dari ASWD ini gitu. Terus di bawahnya nih karet, jadi biar anti slip gitu. Paham banget sih, gue biasanya di keyboard gaming itu kayak di sini pasti dia kayak anti slip. Jadi kalau ibaratnya kayak kita pakai mousepad aja gitu. Terus ini juga spasinya cukup enak, dia adanya di kanan karena kayak ngepasin banget sama si jempol. Oke, asik banget. Terus di bagian belakangnya gini aja, gak ada yang spesial ya, paling cuman kayak anti slip, ini karet-karet anti slip. Oke, langsung kita nyalain aja. Di sini button-buttonnya ada di sebelah bawah kiri ya, button-buttonnya. Pertama mungkin di sini ada button power on off. Nah, di sini ada Bluetooth, ada PC. Berarti kalau dari untuk connect ke PC nantinya nggak usah digeser.
cukup gini aja. Nah, kita mau connect ke Bluetooth, berarti ke handphone. Kita connect ke geser slide kanan. Terus sini logo Bluetoothnya. Terus ini adalah, oh ini nyala-nyalanya atau RGB-nya atau lampunya. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita lagi pengen hemat daya nih tanpa nyala-nyala kayak gini, kita bisa turn off aja. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih untuk first looking dari Sobat Mantau Hobi dan Gadget? Menurut gue sih cukup asik ya, dengan tampilan look kayak gini. Ya, keren banget lah. Nah, katanya juga ada beberapa modul dari si RGB-nya nih. Nggak cuman kayak gini aja nih, nggak cuman kayak tuh kayak hijau gitu. Katanya bisa diganti. Nah, cara gantinya itu dengan cara menekan tombol Fn, lalu kayak logo tab atau di sini kayak ada gambar lampu gitu ya. Nah, dia kayak ganti tuh, ya kan, ganti mode. Kayak gitu kan, nggak random kayak tadi kan. Terus kita mau ganti lagi. Nah, tuh. Ini mode yang lain juga. Itu udah mode ketiga, lalu keempat di sini kosong, hanya list atas sama kiri aja. Nah, tapi kalau kita pencet tuh dia nyala tuh. Kayak gitu kan. Asik kan? Dari informasi yang gue dapat, untuk modul pergantian si RGB-nya ini dia ada 6 channel modul ya. Jadi 6 apa ya bilangnya ya? 6 jenis pergantian warnanya. Kita mau ganti kayak pakai modul apa? Di sini ada 6, atau mungkin Sobat Mata Hobi dan Gadget ada yang riset sendiri juga, atau ada 6 atau kurang atau lebih, bisa komen juga. Oke, kira-kira seperti itu tampilan dari si FlyDigi Scorpion Day-1 ini. Ya, sekilas cukup oke lah, cukup keren lah ya daripada kayak kompetitor-kompetitornya. Nah, sekarang kita mau koneksinya. Gimana sih cara koneksinya ke handphone dulu deh. Yang pertama, di user manual tadi disebutkan bahwa kita harus mendownload ini kan, mendownload namanya FlyDigi Game Center. Nah, di sini udah tertera banget tuh. Di sini download dulu nih FlyDigi Game Center. Oke, berhubung saya udah download, terus saya buka si FlyDigi ini, kira-kira kayak gini tampilannya. Nah, ini udah terkonek ya. Saya coba matiin dulu, nanti biar gampang gimana sih cara koneksinya gitu kan. Ternyata di FlyDigi itu cukup apa ya, cukup mudah sih. Dibilang nih sangat apa ya, gaming keyboard yang menurut gua dari sisi konektivitasnya cukup mudah banget. Jadi sebenarnya dia udah ada kayak, nah nanti ketika teman-teman beli itu tampilannya kayak gini nih. Semua device dari FlyDigi itu bakal tertera di sini. Kita mau konekin kemana gitu kan? Ya udah kita tinggal cari aja gaming keyboard. Nah, dia bakal kayak nge-sort gaming keyboard sendiri. Kita pilih Scorpion. Nah, tinggal turn on Bluetooth low, dia otomatis nyala handphone kita, ya kan? Apa ya? Ini gaming keyboard yang konektivitasnya cukup mudah, kayak gitu. Berarti ini udah connect ya dari sisi ke handphone, kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat dia langsung ngebaca game-game yang ada di device kita. Mungkin perbedaannya ada yang tampil nih mapping mode dan yang polos kayak gini kan, kayak Call of Duty polos, Cyber Hunter polos, PUBG polos. Itu apa bedanya? Nah, ternyata ketika ada game mobile yang mungkin nggak ada di sini, ini kita bisa add manual kayak gini di sini. Ini adalah bahwa menandakan si FlyDigi ini belum ada mappingan untuk game ini. Jadi harus kita mapping manual kayak gitu. Mungkin untuk tutorial mapping manual bakal ada di video-video kami selanjutnya. Jadi langsung aja kita cobain gimana bermain dengan FlyDigi Scorpion ini. Nah, kayak gini kira-kira pas kita buka dia udah ada tuh kayak button-buttonnya kayak gini. Kayak gitu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, ih kok jelek banget sih tampilannya, kayak apa ya, kayak kotor gitu. Bisa nggak kalau di hide? Bisa banget. Di sini bakal tampil kayak apa ya, floating mode si FlyDigi, logo FlyDigi gitu. Kita pencet aja, lalu ini ada show kayak gambar mata, kita pencet. Nah, dia nge-hide, ya kan? Hilang. Gitu. Itu kalau digunain sih kalau misalnya Sobat Mata Hobi dan Gadget itu udah hafal banget tuh pencetan-pencetan yang mana aja yang
bakal digunain. Nah, berhubung saya belum hafal, jadi saya masih show aja supaya pencetan-pencetan ini bisa saya kenali kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita ke training. Oke, ini kita udah di tampilan training. Di sini udah kita lihat ya, connect ya untuk dari keyboardnya ke handphonenya. Jadi cukup mudah banget tadi koneksinya dari keyboard ke handphone, itu mungkin bisa ke semua handphone semudah itu mungkin. Nah, sekarang gimana caranya untuk koneksi ke mouse-nya nih? Nah, di sini di bagian atas tertera ada USB slot dari USB. Ini untuk mouse tadi ya, dari gambar covernya, dan di sini ada Type C. Ini untuk charging dan PC. Nah, kira-kira di gambar tadi kan cuma ada kayak wired kabel gitu, kabel apa mouse yang pakai kabel. Nah, kira-kira dia kalau pakai Bluetooth mouse bisa apa enggak gitu. Nah, kita cobain. Di sini saya pakai mouse yang biasa saya pakai aja, bukan mouse gaming, mouse standar. Ini kita colokin, ini kita colokin ke atasnya. Nah, kayak gitu. Bisa connect apa enggak? Ini kita lihat dulu. Gimana? Ini masih connect, oke. Nah, dia otomatis connect, brother. Jadi, walaupun pakai Bluetooth mouse ataupun wired mouse, ini bisa connect gitu kan. Jadi nggak cuman mouse yang ada kabelnya aja, ternyata mouse yang Bluetooth juga bisa gitu kan. Jadi udah kayak setup yang simple banget, pakai Bluetooth mouse. Di sini keyboardnya juga Bluetooth, jadi simple banget. Kesannya kayak eksklusif aja sih, nggak ada kabel-kabel yang bergelantungan gitu. Kabel-kabel yang kayak ya gimana. Nah, di sini kita cobain fitur dari auxiliary shot-nya si FlyDigi Scorpion. Kita cari tembakan yang kira-kira apa ya? Kita cari AK lah ya, AK, karena menurut kami itu ini dia AKM. Sebenarnya ini bisa pakai scroll sih, gue lupa tuh kan, bisa pakai scroll karena gue masih lupa ya scrollnya kayak gitu. Oke, kita udah pakai AK di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat itu di mappingnya di 2 itu ganti senjata. Nah, kayak gitu kan. Oke, nah, ini gua taruh di sini. Terus kita ambil ini. Pertanyaannya gimana caranya ngaktifin si auxiliary shot atau low recoil atau anti recoil atau recoil stabilization di FlyDigi. Caranya itu mudah banget, gampang banget. Kita tinggal pencet aja yang floating mode di FlyDigi-nya. Lalu sobat pencet lagi ke PUBG-nya. Nah, di sini ada tombol edit. Nah, udah dia kelihatan kan semua mappingnya udah terlihat. Lalu di bagian tembak, ini kan tembak nih, kita pakai klik sebelah kiri tembak, kita klik aja. Kita klik, lalu kita ke setting, ada setting di sini, atau bisa klik 2 kali juga langsung setting. Klik aja, langsung setting. Nah, kita cari dia ada namanya di sebelah kiri FPS. Nah, kita pencet nih FPS-nya, kita tap. Lalu di sini ada auxiliary shot. Nah, inilah fitur anti recoil atau low recoil atau recoil stabilization dari FlyDigi Scorpion Day-1. Nah, di sini cukup ini aja yang diutak-atik, yang diedit, yang di-adjust, cukup ini aja, nggak usah yang lain-lain. Atau kalau sobat Mata Hobi dan Gadget mau eksperimen silahkan. Tapi untuk fitur low recoilnya cukup di sini aja. Misalnya kita ambil yang gak usah banyak-banyak, 10 aja. Oke, habis itu udah kita set 10, kita confirm. Oke, save ya, jangan lupa. Nah, udah save. Sekarang saya mau tunjukin gimana maksudnya anti recoil. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya
ini tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa kita pakai gamepad, gaming keyboard, kita langsung tembak dari sini. Ini saya contohin langsung tembak ya, kita pasin dulu di tengah deh. Nah, kita tembak. Nah, itu baru 2 kali tembakan aja udah ngangkat kan, udah ngangkat banget nih langsung. Tuh, waduh, udah nggak jelas deh kan. Nah, sekarang kita praktekin pakai auxiliary shotnya dari FlyDigi Scorpion Dewan. Nah, dia tetap ada ngangkat, tapi kayak nggak separah si apa ya, si ini ya, si kita tanpa bermain gitu. Nah, sekarang coba kita cobain langsung menggunakan si dari handphone tanpa gaming keyboard FlyDigi. Tuh, caur banget kan? Kita bisa nembak awan nih kalau kayak gini. Oke, sekarang kita cobain lagi dengan menggunakan ini FlyDigi. Tuh, dia tetap bakal naik, tapi nggak separah apa ya, separah kita tanpa menggunakan gaming keyboard gitu. Dan ini pun masih bisa disetel lagi karena adjustmentnya di sini ini banget ya, panjang banget, dia bisa sampai 24 mungkin. Cobain aja, confirm save. Nah, cobain tuh, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau pakai ini tuh bisa di adjust lagi gitu. Walaupun tetap naik ya, mungkin settingannya kurang atau gimana. Kita edit lagi deh sampai dia dapat mungkin di 36. Oke, sip, save. Tembak. Nah, dia benar-benar nggak naik tuh, ya kan? Jadi semuanya itu tergantung sensitivitas dari si handphonenya mungkin ya. Jadi kembali lagi, kalau handphonenya sensitif banget, dia bakal butuh sensitif banget juga untuk nahan recoilnya kayak gitu, ya kan? Kalau kita tanpa ini, kita lihat, caur banget sih, bisa nembak awan gitu. Oke, kira-kira kayak gitu aja tutorial untuk gimana sih ngaktifin auxiliary shot atau ngaktifin low recoil atau recoil stabilization di FlyDigi Scorpion Dewan ini, kayak gitu. Nah, itu dia tadi udah kita bahas apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan si FlyDigi Scorpion Dewan ini. Nah, menurut gue pribadi untuk kisaran harga di angka 700 ribuan, kalau kita ngejar untuk 3 hal yang kita jelaskan tadi di awal, itu sih kayaknya worth it aja ya. Untuk ngejar fiturnya, anti recoil segala macam, terus untuk kayak buat pembeda, terus untuk juga untuk setup gaming, itu kayaknya worth it banget sih gitu. Nah, sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget.